Beauty Lisio, selamat datang di podcast kita hari ini bersama aku Aziza. Kali ini kita udah ditemani langsung sama R&D dari CV Aristo Makmur. Halo Kak Yasin. Halo Kak Aziza. Ya. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik. Oke, lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini baru sibuk sampling sih Kak, bikin project-project baru dari customer juga. Oke, tadi kan kakak tuh jadi R&D ya? Iya. Kalau R&D itu tugasnya apa sih Kak di CV Aristo Makmur sendiri? Kalau R&D itu tugasnya ini sih Kak, tak jelasin cara gampang aja ya Kak. Oke. Apa itu, kayak kita tuh bikin project-project baru, bikin formula baru, terus kita riset sesuai dengan keinginan klien, terus apa itu, tapi ya tidak lari dari keselamatan Kak. Jadi semua kan sudah diatur sama BPOM, jadi kita bikin produk yang bagus, tapi kita juga memikirkan dari segi keamanan dan keselamatan kalau dipakai sama customer itu Kak. Wah, menarik ya. Jadi tugas dari R&D sendiri ya sangat penting ya di kosmetik Iya. ini. Jadi kalau untuk gini deh, kan perkembangan skincare akhir-akhir ini tuh lagi marak-maraknya Kak, banyak Iya. yang viral juga, Iya. banyak produk-produk baru yang lagi ngetren. Iya. Nah, kan banyak tuh klaim manfaatnya. Kayak ada whitening, brightening, sama acne. Boleh nggak sih Kak dijelasin satu-satu? Boleh sih Kak, tak jelasin satu-satu ya Kak. Kalau untuk klaim manfaat itu kan sebenarnya ada lebih dari itu sih Kak. Tapi yang paling umum kan itu ada brightening, terus ada whitening, ada. Nah, kalau brightening itu sendiri kan seumpama kulitnya itu udah bukan putih ya Kak. Kulitnya itu sudah bagus tapi kelihatan kusam. Itu nanti bisa pakai yang series brightening gitu Kak. Oke. Terus kalau untuk kulit yang dengan warna yang kurang bagus, itu nanti mungkin bisa pakai whitening. Jadi kalau cuman pakai brightening itu nanti dia kayak skin lighting gitu doang Kak. Tapi kalau dia pakai whitening itu lama-lama kelamaan nanti kulitnya bisa jadi bagus gitu. Kalau sedangkan untuk acne itu sendiri ya seperti namanya acne series itu buat yang khusus jerawat. Jadi kalau untuk acne itu nggak bisa dipakai kalau dia tidak ada jerawatnya Kak. Jadi malah nanti merusak kulit. Itu sih Kak untuk penjelasan singkatnya sih. Oke. Kalau di bagian R&D sendiri tuh ada nggak sih Kak tantangan tersendiri dalam membuat formulanya mungkin? Kalau tantangan sih banyak sih Kak. Kalau untuk tantangan yang ada di R&D ya, itu kadang kita bikin suatu produk itu belum berhasil, terus ada trouble-nya. Terkadang bahan baku tuh handlingnya juga susah. Terus yang agak susah itu cuman kalau permintaan customer itu minta komposisi tinggi, sedangkan dari peraturan itu tidak membolehkan ya. Itu tadi Kak, yang paling susah sih cuman itu sih Kak. Terus untuk apa itu, untuk bahan baku sendiri juga kadang kesulitan kita cari sesuai yang diinginkan sama customer, itu agak kesulitan juga sih Kak. Cuman soalnya nggak banyak ya supplier di Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan dari customer itu sendiri. Iya sih benar. Kan kadang banyak juga yang request bahan-bahan iya. yang. Nah, kalau di CV Aristo Makmur sendiri tuh produk apa sih Kak yang paling banyak dipesan sama customer mungkin? Kalau di Aristo itu paling banyak tuh kita bikin lotion sama lip serum ya Kak. Oke. Kalau body lotionnya sendiri nih, kebanyakan mereka tuh masuknya ke klaim manfaat apa? Kalau untuk body lotion itu rata-rata klaim manfaatnya di whitening sama brightening Kak. Gitu. Jadi mereka itu pengen putih tapi
ada juga yang minta putihnya itu instan, ada juga yang minta putihnya itu tone up, ada juga yang minta melembabkan. Jadi kalau rata-rata ya itu sih Kak, ke whitening atau brightening itu. Kalau tone up itu nanti tuh warnanya tuh hanya warna sementara atau bisa berkepanjangan gitu Kak? Kalau skin tone up itu tetap sementara sih Kak, nggak bisa terus berkepanjangan. Itu sama aja kan kayak brightening itu kan. Iya. Jadi cuman skin lifting instan gitu kan. Tapi kalau whitening itu ya mungkin awal-awal pemakaian masih biasa, tapi lama-lama itu nanti bisa merubah warna kulit. Gitu. Oke, menarik juga ya pembahasan hari ini. Iya Kak. Terus tadi juga ada lip serum. Manfaat dari lip serum sendiri itu apa sih Kak? Kalau lip serum itu sendiri kan rata-rata suhu di Indonesia kan kering ya Kak. Ya. Nah, itu bikin bibir-bibir para Gen Z atau anak-anak muda itu Iya, betul. kering. Jadi kita berikan produk yang bisa merawat sekitar bibir mereka. Kita tawarkan lip serum Kak. Jadi lip serum itu fungsinya buat melembabkan bibir, memerindah, mempercantik, merawat entah itu dari dalam entah itu dari luar. Nah, kalau untuk bahan yang bagus buat lip serum itu apa aja sih Kak? Kalau bahan untuk lip serum itu yang bagus banyak sih Kak. Ada jojoba. Jojoba kan bisa melembabkan juga. Terus ada sweet almond. Sweet almond nggak cuman untuk wajah ya Kak, tapi untuk bibir itu juga bagus. Oke. Terus ada lagi vitamin E, antioksidan. Jadi nanti yang bibir-bibirnya itu hitam-hitam itu bisa diregenerasi jadi bagus kembali warnanya. Nah kan akhir-akhir ini juga banyak banget beredarnya tuh apa sih body lotion yang dusting. Ya. Nah kalau kayak gitu tuh gimana sih Kak? Bisa nggak di sini tuh kita kalau mau buat dusting gitu? Bisa Kak, kalau dusting itu kan sebenarnya body lotion series biasa, tapi untuk komposisinya itu kita naikkan. Oke. Presentasinya itu kita tinggikan, tapi ya tetap di ambang batas sesuai peraturan. Jadi kita buat produk tuh kalau bisa disesuaikan dengan peraturan yang ada, tapi tidak luput dari permintaan customer. Seperti itu Kak. Jadi tetap disesuaikan dengan ingredients yang di request sama customer ya? Ya, kalau ingredient tetap disesuaikan, tapi untuk presentasi kita sesuaikan juga dengan peraturan yang berlaku gitu kan. Jadi tetap bisa menggunakan itu gitu ya? Ya. Dengan Soalnya rata-rata customer zaman sekarang tuh mau dikatakan unik ya unik, mau dikatakan aneh juga aneh sih Kak. iya bener sih, karena kan kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Soalnya kadang itu permintaan bahan ini yang harusnya nggak bisa dicampur tapi mereka minta dicampur seperti itu. Nah kalau kayak gitu gimana Kak? Ya, kalau kayak gitu kita berikan edukasi dulu Kak. Oke. Tapi kalau tetap dia kekeh pengen seperti itu ya nanti jalan satu-satunya kita kasih hasil pengujian. Jadi biar mereka tahu. Iya. Kalau mereka udah tahu ya udah pasti beralih. Tidak mungkin dilanjutkan gitu sih Kak. Oke, ada yang bertanya nih, kalau urutan pemakaian paket skincare yang bagus tuh gimana sih Kak? Kita masih banyak nih yang kayak awam tuh mau coba-coba. Nah urutan yang bener tuh gimana? Kalau urutan yang bener penggunaan skincare itu ya Kak, kalau dari awal itu dilihat dulu sih dari kulitnya itu dia tipikal kulit apa. Seumpama dia tipikal kulit yang kering ataupun berminyak. Nah, itu dulu Kak. Kalau dia tipikal kulitnya kering, itu produk-produknya harus yang moisturizing. Jadi melembabkan. Tapi kalau kalau wajahnya itu lembab, dia itu yang mengikat apa itu oil, jadi keringat-keringat di wajah itu loh Kak. Gitu. Kalau penggunaan ya paling bagus pertama tetap dibersihkan dengan facial wash dulu untuk wajah, terus penggunaannya bisa toner dulu bisa, terus langsung face wash juga boleh, terus atau
habis penggunaan toner terus penggunaan moisturizing, habis itu pakai face mask juga bisa. Itu sih Kak. Yang penting satu series sih Kak. Jadi seumpama dia itu pengennya yang whitening, jadi paketan yang dipakai itu juga whitening Kak. Oke. Jadi jangan dicampur-campur semua whitening, terus dicampur brightening, terus dicampur acne, itu malah nanti kasihan wajahnya. Kalau untuk merawat kulit jerawat, kan biasanya tuh pakai obat totol gitu ya. Iya. Nah, itu tuh bahannya apa aja sih Kak kalau kayak gitu? Kalau bahannya itu ya tetap untuk series acne sih Kak. Kalau di dunia kosmetik sendiri itu ada banyak, ada green tea, ada tea tree oil, terus ada kojic, ada tranek, banyak Kak kalau untuk jerawat, tapi ya disesuaikan juga dengan kulitnya sih Kak. Jadi nggak semua kulit itu tahan Iya, betul. dengan bahan-bahan kosmetik, jadi cocok-cocokan di kulit. Pastikan dia mempunyai pH yang stabil kalau untuk series acne. Nah, kalau skincare tadi kan udah dijelasin ya. Iya. Nah, misal kalau kita mau tambah pakai SPF nih, bisa nggak sih Kak? Kalau tambah pakai SPF bisa sih Kak. Kebetulan kan cuaca akhir-akhir ini kan Iya bener. sangat panas ya Kak. Iya. Jadi kalau untuk penambahan SPF lebih bagus. Tapi ya penggunaannya itu harus benar. Jadi seumpama kita ada penyantuman klaim SPF 30 atau 50 itu soalnya nggak sama Kak. Jadi 30 sama 50 itu masih tinggi 50. Oke. Gitu. Jadi kalau dia pekerjaannya tuh di bawah langsung sinar matahari terus menerus, itu mau nggak mau ya, kalau dia punya nih SPF yang 30 itu dipakai setiap 30 menit sekali atau 1 jam sekali. Jadi harus reapply gitu ya? Iya, Kak? iya Kak, harus reapply gitu Kak. Kalau klaim dari SPF itu sendiri tuh ada syarat atau ketentuannya sendiri nggak sih Kak? Kalau syaratnya sih cuman sih Kak, apa itu nanti kita ujikan saja untuk SPF itu nanti keluarnya berapa. Oke. Gitu sih. Ya kalau syarat utama nggak ada sih Kak. Cuman di pengujian itu aja sih. Untuk klaim SPF. Nah, berarti tuh secara nggak langsung SPF ini tuh mencegah untuk penuaan dini. Betul ya Kak? Bisa dibilang gitu? Enggak sih Kak, kalau itu stigma yang agak keliru sih. Oke. SPF itu sebenarnya kan buat melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB ya Kak, bukan untuk penuaan dini. Kalau penuaan dini itu lebih ke anti aging ya Kak. Jadi kalau di bahan ya contohnya gini aja sih Kak. Contohnya di produknya ini kan, kalau di sini tuh nggak ada penyantuman SPF dan anti aging, ya nggak mungkin bisa untuk mencegah penuaan dini. Tapi kalau ada penulisan SPF atau anti aging atau brightening atau whitening, ya itu tujuannya ke situ sih Kak. Oke, jadi enggak ya? Enggak sih Kak, kalau SPF itu cuman membantu melindungi. Jadi membantu melindungi dari kulit dari paparan langsung UVA dan UVB. Jadi bukan untuk mencegah penuaan dini. Kalau bahan-bahan yang untuk anti aging itu apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau anti aging itu kebetulan nggak terlalu banyak sih Kak. Oke. Itu ada vitamin E yang paling umum dipakai sih Kak, vitamin E, terus ada vitamin B5, terus ada niacinamide juga. Terus kalau dari series oil itu jojoba itu bisa, jojoba, sweet almond, grapeseed, sunflower, itu juga bisa Kak. Seperti itu. Oke, ada lagi nih pertanyaan masuk. Body lotion yang bisa cepat putih gimana? Maksudnya ada gimana sih? Body lotion cepat putih itu gimana sih Kak? Body lotion yang bisa cepat putih mungkin kali ya? Oh, mungkin bisa cepat putih ya. Oke. Kalau itu sih, kalau body lotion cepat putih itu juga tergantung aktivitas juga sih Kak. Jadi nggak semua. Sebenarnya produk skincare itu semuanya bagus Kak, tapi tergantung dari cara si pemakai. Jadi seumpama dia pakai lotion atau apapun itu yang mahal, kalau dia nggak mandi ya sama aja, cuma di atas ya.
Jadi paling enggak itu bersihkan dulu badannya. Iya. Terus apa itu kalau mau pakai skincare diusahakan jangan melakukan aktivitas lagi. Kalau dia pakai skincare tapi mau melakukan aktivitas lagi, itu mending yang hanya untuk menutupi bukan untuk merawat gitu kan. Jadi untuk perawatan skincare yang bagus dan mau hasilnya yang cepat itu paling bagus itu malam. Kalau kita penggunaan siang itu mending penggunaan yang hanya membantu untuk menutupi lah istilahnya kayak SPF tadi lah Kak. Jadi kayak sinar UVA, UVB, terus apa itu radikal bebas itu nggak bisa langsung masuk ke dalam kulit gitu. Kalau untuk malam karena kulit kita beristirahat itu paling bagus di booster di malam hari. Itu sih Kak. Jadi tetap reapply juga ya? Bener Kak, tetap di reapply apalagi di siang hari Kak. Iya benar. Nah, untuk kelihatan hasilnya nih, kayak misal tadi kan kita udah bahas whitening ya. Iya. Nah, untuk kelihatan hasil memutihkannya tuh berapa lama sih Kak biasanya? Kalau memutihkan itu paling 1-2 bulan Kak. Oke. Terus untuk yang seriesnya flag dan anti aging itu 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Tuh Kak. Jadi tergantung seberapa parah sih mungkin ya kalau bisa balik lagi ke kulit sendiri ya Kak. Balik lagi ke kulit seberapa jadi tingkatan kulitnya itu seperti apa dulu, terus untuk apa itu karena kan kulit cewek sama cowok juga beda Iya kan? benar. Jadi kalau kulit cowok tuh lebih agak tebal jadi ya exfonya itu harus ekstra. Oke. Nah, kalau whitening nih, ingredients apa yang lagi banyak banget di request sama customer? Kalau whitening ya Kak, Iya. whitening itu paling banyak dipakai itu kan alpha arbutin. Oke. Terus tranexamic acid kayak salicylic acid kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi selain sama hyaluronic acid, jadi selain dia itu sebagai kayak exfo gitu kan Kak, tapi dia juga mencerahkan. Jadi kalau cara gampangnya itu untuk alpha arbutin dia itu lewat jalur utama untuk memutihkan, untuk tranek dan untuk salicylic itu lewat jalur samping gitu. Jadi saling membantu gitu loh Kak. Saling membantu tapi tujuan untuk memutihkannya itu sama. Jadi seperti itu Kak. Kalau untuk bahan-bahan whitening yang mungkin sekarang baru booming dipakai gitu. Apalagi yang kojic acid itu. Jadi tapi kalau penggunaan kojic kita juga nggak bisa semena-mena sih Kak. Kalau apalagi di kulit yang anak-anak zaman sekarang itu udah pinter pakai skincare. Betul. Itu kan kulitnya pada tipis, itu kalau pakai golongan asam terlalu banyak itu nanti malah makin tipis lagi. Kalau kojic itu lebih ke memutihkan juga Kak? Kalau kojic itu lebih memutihkan juga Kak, tapi sebenarnya kalau klaim utamanya itu sebenarnya brightening, tapi lama-kelamaan itu bisa memutihkan. Nah, mau tanya nih Kak, kalau misalkan ada customer yang datang, Kak mau bikin yang kayak gini dong, bisa nggak? Bisa Kak, kalau ada customer yang datang mau bikin seperti itu, kita bisa. Tapi tidak semuanya bahan itu bisa kita sesuaikan. Jadi mungkin nanti untuk kayak tekstur, aroma, warna, terus sama ekstrak yang digunakan bisa kita samakan. Tapi kalau full ingredient kita samakan dengan yang mau kita tiru atau gimana atau bahasa bagusnya kita contoh. Yang kita contoh itu nggak bisa Kak, soalnya itu dari segi supplier atau pemasok bahan baku kita beda-beda. Seperti itu sih Kak. Jadi kalau ingin buat kosmetik yang sama dengan produk A atau produk B atau produk C itu mungkin kita hanya bisa sesuaikan di tekstur, warna, sama parfumnya itu. Terus untuk bahan full ingredientnya kita cuma bisa ambil di bahan-bahan aktifnya saja. Seperti itu Kak. Nah, kalau paket skincare DNA Salmon tuh sebenarnya manfaat utamanya apa sih Kak? Kalau paket skincare DNA Salmon itu lebih ke anti aging sih Kak ya. Jadi penggunaan paling bagus ya
seperti yang tak omongin tadi di malam hari. Jadi anti aging itu paling bagus kalau dia tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Karena bahan-bahan anti aging itu rata-rata tidak kuat dengan paparan sinar matahari. Terus dia tidak bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Makanya penggunaan yang paling bagus itu di malam hari. Bukan paket yang DNA salmon. Zaman sekarang tuh kan lagi banyak juga tuh di sosial media yang namanya body lotion yang dicampur sama serum. Iya. Nah itu bagus nggak sih Kak sebenarnya buat badan tuh? Kalau dikatakan bagus nggak. Tapi kalau dikatakan wajib dipakai, enggak. Kenapa tuh? Karena itu masuknya kan, apalagi yang dicampur itu AHA nggak. Iya oke. Padahal kita tahu sendiri kan pemakaian AHA itu cuma bukan cuma diperbolehkan, tapi disarankan itu cuma di 3 atau sampai 4 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau dicampur ke body lotion dengan apa itu serum, apalagi serum AHA, kalau serum whitening itu mungkin masih boleh dipakai setiap hari, mungkin masih boleh. Tapi kalau untuk yang serum AHA itu mending masuknya ke body scrub aja sih Kak. Jadi sama-sama bisa digunakan cuma 3 sampai 4 kali 1 minggu, itu malah ngefeknya tuh lebih cepat. Gitu. Kalau untuk serum, jadi kita harus pilah-pilah sih Kak. Jadi seumpama dia itu body lotionnya itu body lotion whitening, ya serumnya serum whitening. Jangan serum expo yang dimasukin. Nah, kan kadang-kadang anak zaman sekarang tuh dicampur serum expo nanti biar lebih cepat. Ya nggak apa-apa kalau kulitnya kuat, tapi kalau kulitnya nggak kuat kan jatuhnya nanti pas pertama kalau dipakai itu panas. Jadi iritasi gitu ya? Gatal-gatal. Jadi seumpama nih, aku bikin kayak gitu ya Kak. Terus kakak coba, kakak nggak kuat, ya bisa nyoba kan cuma aku dong. Iya. Nggak bisa semua orang tuh pakai. Jadi kalau untuk yang menyarankan seperti itu, jadi minta tolong lebih benarkan. Jadi seumpama dia pakai lotion whitening ya serumnya juga dikasih tahu pakai serum whitening juga. Terus kalau untuk series whitening yang pakainya yang whitening juga. Kalau untuk serum AHA itu kan masuk eksfoliasi, mending dicampurnya sama body scrub. Karena itu bilasan ya? Ya karena kan dibilas, karena AHA kan harusnya dibilas Kak. Oke, jadi untuk pemilihan skincare sendiri tuh kita harus menyesuaikan jenis kulit ya Kak? Iya. Ada nggak sih Kak tips buat kita nih supaya tahu kalau kulit kita tuh yang berminyak, sensitif, atau kering mungkin? Kalau tipsnya itu mungkin apa sih Kak? Kalau paling gampang sih berminyak Kak. Tapi kalau yang kering atau sensitif itu agak susah. Ya nggak terlalu susah kelihatannya. Soalnya kalau kulit kering dan kulit sensitif kan kelihatannya itu pas kita apply apa itu sediaan kosmetik itu sendiri. Tapi kalau kulit berminyak itu kita nggak ngapa-ngapain aja, kita nggak pakai apa-apa, kita nggak pakai apa aja itu gampang banget berkeringat. Terus gampang kayak licin, kulitnya tuh licin. Terus pas kelihatan lampu itu kayak apa kalau orang bilang sekarang tuh glowing, padahal itu kan dari minyak ya sebenarnya, dari minyak dari tubuh yang keluar kan Kak, bukan dari skincare itu sendiri. Terus kalau untuk kulit kering itu biasanya itu contohnya itu kayak penggunaannya berkala tapi terus-terusan Kak. Jadi seumpama sudah pakai moisturizer di wajah, nanti baru 1 jam atau baru 30 menit itu rasanya kulit itu udah kering lagi. Jadi dia tuh perlu moisturizer yang lebih tinggi kalau kayak gitu Kak. Terus untuk kulit sensitif itu bisanya ya kalau pas dioles kayak gitu nanti agak ada rasa cekit gitu ya. Iya. Panas sih Kak, yang paling awal panas sih Kak, panas terus nanti gatal-gatal. Nah, kalau untuk perawatannya paling gampang ya Kak. Untuk kulit sensitif dan kulit kering,
kalau tidak cocok menggunakan skincare itu mungkin bisa pakai pakai madu. Oke. Jadi madu itu sebenarnya bahan alami yang bagus sih Kak untuk apa itu meredus. Jadi seumpama kulit kita ada rasa gatal, terus iritasi atau karena apa itu karena kosmetik ya terutama ya Kak. Jadi kita bersihkan dulu wajahnya, terus kita apa itu kayak kayak kita oleskan pakai madu, terus kita diamkan selama 30 menit, terus kita bilas. Bilas pakai air aja. Itu sih Kak untuk menjaga kulit biar tetap sehat. Sebenarnya mudah, cuman kita tuh terkadang kurang kurang membaca atau kurang Iya, kurang betul. tari-tari gitu sih Kak. Kadang juga kita kemakan sama iklannya Ya, aja sih. benar-benar itu Kak. Nah, banyak beredar skincare yang memakai merkuri. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Kak? Kalau merkuri ya tetap nggak boleh dong Kak. Merkuri itu apa sih sebenarnya? Gitu aja deh. Merkuri itu jenis apa itu bahan baku. Itu sebagai pemutih sih Kak. Oke. Jadi sebagai pemutih, tapi kalau digunakan dalam jangka panjang itu berbahaya untuk kulit. Ya. Jadi malah bikin kulit terus. Awalnya emang bikin kulit itu bagus, tapi lama kelamaan itu malah merusak. Itu sih Kak. Terus untuk merkuri itu sendiri sebenarnya itu kalau untuk sekarang itu kan sudah tidak diperbolehkan ya Kak penggunaan merkuri itu ya. Sebenarnya itu bukan dipakai merkuri, tapi merkuri itu muncul dari campuran bahan satu dan bahan lainnya. Oke. Gitu. Jadi tahapan kita paling awal itu kan setiap kita bikin produk kita lakukan pengujian. Dari pengujian itu kan kelihatan apakah nanti akan menuju ke merkuri atau tidak. Kalau menuju ke merkuri, ya otomatis bahan-bahan apa saja sih yang bikin nanti kok merkurinya itu bisa keluar ya, itu dikurangi seperti itu sih. Kayak contoh gampangnya pas waktu kemarin itu kayak retinol. Retinol itu kan modelnya dia itu nanti jadi hidroquinon kan. Nah, kita lakukan pengujian itu juga Kak. Jadi seumpama kadar dari si retinol itu ketinggian, ya mau nggak mau nanti tetap keluar. Hidroquinon itu keluarnya segini. Oh, ini berarti retinolnya ketinggian. Jadi nanti kita turunin. Terus kita ujikan ulang. Jadi sebelum dipakai sama customer itu kita pastikan produk itu sudah benar-benar aman sesuai dengan yang diinginkan dan tetap mematuhi peraturan yang ada. Seperti itu Kak. Nah, biar kita tahu nih kalau produk ini tuh ada merkurinya tuh biasanya gimana Kak? Kalau kita tahu ya kalau paling gampang itu pakai kunyit atau gimana loh Kak, yang ada di apa itu di sosmed itu banyak seperti itu. Tapi kalau itu kan itu cuma cara paling gampang ya Kak. Ya, tapi betul. kalau cara paling pasti ya tetap harus dilakukan pengujian Kak. Dalam seumpama kakak nih jadi supplier apa itu supplier kosmetik atau gimana gitu ya. Ya mau nggak mau modal dulu satu dua kosmetik dilakukan pengujian. Jadi nanti ke depan itu oh produknya ini tuh benar-benar aman. Oh produknya ini tuh benar-benar bagus. Untuk ujinya itu apa aja ya Kak? Kayak sampel yang sebelum dikirim ke customer. Mikroorganismenya gitu kita uji, terus kandungan-kandungan yang nanti merujuk ke bahaya itu apa aja kita lakukan penguji. Jadi harus sesuai dengan itu ya? Iya, sesuai dengan peraturan Kak kita sesuai Kak. dengan peraturan. Itu sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Yasin untuk Kak ilmu Tiza. yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Ya, lagi Kak. untuk membahas lebih lanjut. Ya. Dan sampai ketemu di next episode berikutnya. Ya.